Doa buka dulu. M. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami semua untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Bapa saja yang mau menyertai kami dan berkenan atas acara ini Bapa. Kiranya semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Amin. Selanjutnya saya serahkan acara kepada MC kita, Pak Gita Marusli. Silakan Pak Gita. Oke, makasih Bu Esther. Ya, kita mulai ya. Oke, tapi sebelum mulai nih, saya mau protes dulu nih Bu Esther. Kenapa? Ini kok hujan merata nih kayaknya ya. Lain kali kalau KD mau adain acara tuh, tolong panggil pawang hujan dong. Tara gitu ya. Atau kalau mau bantuan saya ya boleh. Gitu. Saya bisa merangkap MC sama pawang hujan juga bisa. Itu ya. Ya lain kali panggil saya aja kalau mau pawang. Ya oke. Ya selamat siang Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus ya. Mohon maaf tadi saya hampir aja tuh telat masuk gitu ya. Soalnya saya habis antri minyak goreng. Iya. Tadi antri itu sama emak-emak tuh banyak, rame banget gitu ya. Dempet-dempetan lagi raminya lah. Nanti pakai minyak babi aja. Aduh, dempet-dempetan gitu, berebutan minyak dari tadi gitu. Dapat Ya sudah sih. Ya, saya cuma pikir gitu, kalau Tuhan Yesus itu bisa merubah air jadi anggur kan di Kanaan gitu. Dan coba saya bisa merubah air jadi minyak goreng. Aduh, asik banget deh gitu ya. Saya bagi-bagi itu minyak goreng ke semua yang ada di sini itu ya. Gitu. Kemudian ya tuh dari Ibu Elizabeth, gimana Mbak air jadi minyak goreng gitu bisa ya. ya Pak. Gitu. Apa Bu Elizabeth yang bisa ngerubah tuh, jangan-jangan tuh. Aduh, asik deh. Ya, oke. Kita cepat mulai aja ya supaya bisa cepat selesai karena habis ini saya harus ngantri lagi. Disuruh sama istri ngantri minyak goreng nih soalnya nih. Kalau nggak mau nanti katanya menabuh genderang perang. Gitu ya. Jadi harus cepat selesai, cepat kita mulai ya. Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan ya untuk persekutuan ini. Tapi sebelum kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, gitu, saya persilahkan Bapak Ibu kalau mau menyiapkan, mungkin ada menyiapin kopi, mau nyiapin teh, mau nyiapin kue, silahkan gitu ya. Gitu. Tapi kalau mau nyiapin makanan kecil boleh. Yang penting rebusan atau kukusan ya, soalnya gorengan minyaknya lagi mahal. Ya, oke. Ya, kita kalau udah siap semua, mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada siang hari ini melalui penyerdus kami dapat berkumpul bersama. Puji dan syukur ya Bapa atas segala berkat, anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah pada saat ini kami dapat seluruh kesibukan kami duduk di kaki Tuhan, dengarkan dan bisa belajar dari firman Tuhan. Kami sadari Tuhan, walaupun berulang kami seringkali mendengar firman Tuhan, tapi Tuhan, kami masih terus belajar untuk dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon agar kami tidak hanya bersandar pada pikiran dan kepandaian kami, tapi berilah kami hikmat sehingga kami dapat mengerti dan dapat menjalankan apa yang Kau perintahkan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Emeritus Elizabeth Asikin, yang akan menyampaikan firman dan juga memberkati kami semua yang sudah siap menerimanya. Kami serahkan Tuhan acara persekutuan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Habis berdoa sekarang ngomongnya harus lebih serius nih ya. Gitu. Ya, selamat siang kembali Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus gitu ya. Selamat datang di persekutuan dewasa hari ini walaupun cuacanya di luar hujan dan mendung ya. Mungkin juga kita agak ngantuk-ngantuk sedikit karena udaranya enak ya buat tidur gitu ya. Tapi saya yakin bahwa kita semua dapat berkumpul di sini karena
Roh Kudus sendiri yang menggerakkan dan membawa kita bersama gitu. Kita walaupun secara virtual tapi kita bisa bersekutu, dan itu adalah suatu yang sangat membahagiakan buat kita semua gitu. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. Semua dapat diberkati Tuhan gitu. Tapi bisa saja mungkin ada yang saat ini masih ya mungkin sedang galau atau sedang ada masalah, sedang bergumul gitu ya. Tapi biarlah saat ini kita lepaskan semuanya, kita duduk dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua beban kita lepaskan dan kita datang kepada Yesus pada saat ini, gitu ya. Karena Tuhan sendiri juga berkata, diamlah, gitu, ketahuilah, akulah Tuhan. Be still and know that I'm God. Ya, gitu. Jadi ada saatnya di mana kita ini harus diam, kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak terus berkutat dengan masalah kita dan mengandalkan kepada kepandaian dan pada diri kita sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan lebih besar dari semua masalah kita dan Dia akan menjadi penguasa dan memiliki otoritas dalam hidup kita. Ya, tapi kalau pengalaman saya ya, kalau kita galau itu ya, kita galau itu datang dari kekhawatiran gitu. Nah, kita khawatir gitu ya, karena kita tahu ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu disebabkan karena ketidaktahuan. Nah, oleh karena itu pada siang hari ini gitu ya, kita akan belajar, kita akan lebih tahu siapa Tuhan buat kita. Kita tahu Tuhan dan rancangan-rancangan yang terbaik buat diri kita. Jadi mudah-mudahan melalui persekutuan pada siang hari ini kita juga mendapat berkat dan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita dengarkan sekarang bersama pujian dari PKJ 151. Baik, pujian yang sangat indah sudah kita dengarkan. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, persekutuan KD pada siang hari ini mengambil tema siapakah Tuhan bagiku. Mungkin bagi tiap orang jawabannya bisa berbeda, ya tergantung dari keyakinan, pengalaman iman masing-masing. Gitu. Ada yang bilang Tuhan juru selamatku, ada yang bilang Tuhan penolongku, Tuhan gunung batuku, ya macam-macam gitu ya. Dan ada seorang raja bernama Daud pada 970 tahun sebelum Masehi mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, saya coba bertanya gitu kepada beberapa teman gitu ya, untuk mengetahui apa sih reaksi mereka gitu. Salah satu ya jawabannya macam-macam lah gitu. Salah satu teman bilang gitu ya, ini saya tanya kepada teman saya namanya Robert Manurung. Mungkin masih familinya Pak Elon itu ya, Robert Manurung gitu. Saya tanya, "Bet, siapakah Tuhan bagimu?" gitu ya. Dia bilang, "Kenapa kau tanya begitu?" katanya. "Emangnya kau sudah lupa?" katanya gitu ya. Jadi pertanyaan ini memang sifatnya lebih
reflektif ya, bukan ditujukan kepada orang lain, tapi ditujukan pada diri kita sendiri gitu ya. Jadi marilah kita melakukan refleksi diri sambil kita mendengarkan firman nanti. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu, seorang penetua, seorang oma yang banyak melayani di gereja kita dan selalu setia dalam pelayanannya. Kita akan dengarkan kesaksian siapakah Tuhan bagi diri Ibu Sutrisning. Silahkan Ibu Sutrisning. Terima kasih Pak Gitama atas waktunya. Selamat siang, apa kabar Bapak Ibu keluarga besar Komisi Dewasa, baik dari GKI Puri Indah maupun sahabat-sahabat dari dimanapun berada. Senang sekali, terima kasih Bu Mada beserta pengurus. Melalui Bu Esther saya boleh dihubungi untuk sharing hari ini. Siapa Tuhan bagi saya? Dengan ikut KD hari ini, saya di rekaman saya terus akan langsung muncul waktu KD onsite sebelum COVID. Di saat itu kami lakukan pukul 10. Seperti biasa pengurus harus mempersiapkan segala sesuatunya, seperti saat ini juga yang pengurusnya udah luar biasa, harus mempersiapkan segala sesuatunya melalui online. Nah, saat itu dengan segala keterbatasan saya, khususnya saya merasa Tuhan panggil dan Tuhan bimbing. Pada hari ini, saya udah hampir di penghujung penatua juga. Kalau ditanya satu hal itu tentang siapa Tuhan bagi saya, Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang membimbing. Jadi siapa sih nggak takut kalau dipanggil menjadi aktivis yang penatua gitu? Kebanyakan kan pada saat kemarin-kemarin banyak yang masih sulit, dipuji Tuhan. Tahun-tahun terakhir ini GKI Puri Indah berlimpah aktivis dan pelayan yang luar biasa. Nah, dari semua yang saya alami, di tengah keraguan saya untuk melayani, akhirnya nyata bahwa Tuhan memanggil, Tuhan juga yang menolong. Itu dalam hal pelayanan. Dan izinkan saya untuk menyatakan tentang siapa Tuhan bagi saya di dalam kehidupan saya. Sama seperti Pak Gitama tadi sampaikan, dan kalau ditanya siapa Tuhan, akan ada sederet jawaban. Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah gunung batuku. Nah, sebagai Tuhan gunung batuku, di dalam kehidupan selalu ada pilihan. Itu yang semua tahu. Nah, saat kita memilih, kadang-kadang nggak semuanya mulus berjalan tol. Kan saya punya Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Nah, tidak selalu biru, tapi Tuhan selalu berjanji akan terus menyertai. Nah, di saat itu saya merasakan penyertaan Tuhan untuk banyak hal. Saya ambil bagian dalam bagian saya jalani bagian saya. Jika pada saat ini akhirnya Tuhan juga yang boleh melakukan apa bagian Tuhan. Sesungguhnya di dalam pemahamanku kuasa Tuhan nyata. Korintus 12 ayat 9. Karena apa? Itu semua tidak bisa terjadi kalau saya tidak berpegang terus di dalam Tuhan sebagai batuku. Pilihan dan menjalani apa bagian saya. Semuanya kemuliaan Tuhan yang pada akhirnya boleh dinyatakan. Nah, setelah melihat penyertaan Tuhan dan gunung batu yang nyata di dalam kehidupan saya, di dalam kelemahan saya, namun kuasa Tuhan nyata, 2 Korintus 12 ayat 9, saya menjadi
merefleksi. Karena luar biasa sekali bahwa saya begitu berharga di mata Tuhan. Mohon izin untuk boleh tayang gambar Bu Teolina dan atau Pak Santoso. Ya, satu domba Tuhan cari sedemikian rupa. Tuhan ditanya, Tuhan, tidak cukupkah 99 domba yang ada padamu? Sehingga ada satu domba yang Tuhan harus cari. Namun Tuhan menjawab dengan penuh kasih, domba itu milikku, saya harus membawanya pulang. Sehingga Tuhan harus melalui, seperti yang kita lihat di gambar, melalui gunung batu, dan segala perjalanan yang kita tak terbayang seperti apa sulitnya. Jadi pada saat kita cari Tuhan itu sesungguhnya kita betul-betul berharga. Kita berharga di mata Tuhan karena Tuhan rela meninggalkan sejenak 99 domba yang ada padanya. Betapa berharganya saya, dan sekecil apapun rintihan kita, Tuhan mendengar. Jika saat ini saya boleh telah direngkuh Tuhan, itu semua juga karena kasih-Nya yang luar biasa. Jadi jika kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk bersatu dengannya, dalam arti diraih ini, seperti di Mazmur 65 ayat 5, jadi saya harus bersuka cita. Bersuka cita selalu karena saya berharga di mata Tuhan. Itu aja Pak Kitama. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Sutrisning ya atas kesaksiannya juga. Semoga membawa berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, siang hari ini kita akan mendengarkan firman dan kita bisa lebih mengerti siapa Tuhan buat diri kita. Tapi kalau kita sudah tahu gitu ya, so what gitu, lalu apa gitu, kita tahu gitu. Terus gimana? Setelah kita bisa memahami secara benar siapa Tuhan bagi diri kita, bagaimana respon kita gitu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Nah, nanti kita bisa tanyakan ini semua kepada Ibu Elizabeth. Dan sebelum firman itu disampaikan, marilah kita sekali lagi mendengarkan suatu persembahan lagu dari PKJ 151. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Elizabeth Hasikin atau sering disebut Ibu Eha. Waduh, keren ya, Ibu Eha. Ya. Saya ingin menyapa dulu kepada Ibu Eha. Apa kabar Bu Eha? Selamat siang.
Selamat siang Pak Gitama. Ya, terima kasih siang ini udah menyempatkan ya untuk hadir di persekutuan kita gitu. Buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum tahu, Ibu Elizabeth Hasipin, Ibu Eha ini baru saja menjalani masa emeritus tanggal 7 Maret yang lalu ya Bu ya. Selamat atas emeritasinya ya. Mudah-mudahan terus bisa melayani di dalam gereja-gereja yang membutuhkan ya Bu ya. Enak juga ya Bu ya jadi pendeta ya, begitu emeritus malah ditambahin gelar gitu ya, pendeta M gitu ya, emeritus gitu ya. Kalau kita kan begitu emeritus boro-boro dikasih gelar gitu ya, malahan dikasih boro-boro dikasih selamat, boro-boro dikasih kebaktian gitu, malah kadang-kadang syukurin loh udah pensiun gitu ya. Oke, baik. Bu Elizabeth, saya 10 tahun yang lalu mungkin lebih itu pernah menjadi MC. Waktu itu Ibu yang menjadi pembawa firman juga, tapi di gereja lain gitu ya. Nah, waktu itu temanya Tuhan adalah nahkodaku. Tuh, ya, sekarang kan Ibu jadi pendeta, jadi pembawa firman, saya MC dan juga temanya mirip ya, Tuhan siapakah Tuhan bagiku gitu ya. Kayaknya kita jodoh ya Bu ya. Oke, jodoh dalam persekutuan. Oke. Ya. Nah, kita ingin sekali mendengarkan firman ini dari Ibu dan mudah-mudahan menjadi berkat buat kita semua. Ya, sambil kita juga melakukan refleksi, siapakah Tuhan bagi diri kita? Saya persilahkan Ibu untuk menyampaikan firman. Terima kasih Pak Gitama sambutannya dan semua Ibu Bapak yang ada di Zoom ini. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya kami bersyukur Tuhan, sebab tidak ada satupun yang dapat membatasi kami untuk menerima kasih Tuhan. Juga di siang hari ini yang ada di Indonesia, dan sore hari dari beberapa saudara kami dari Australia dan New Zealand. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami, dan kami yakin pertemuan ini adalah rahmat dari Tuhan. Dan biarlah kehadiran Kristus dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kami. Sehingga tidak ada satupun percakapan yang sia-sia, tapi percakapan itu dibangun dan diarahkan hanya kepada Engkau yang akan memberikan pertumbuhan iman kami. Karena untuk itulah kami ada dan dihadirkan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya sangat berbahagia sekali karena hari ini saya dari tadi coba ngulik, lihat partisipan ada 61. Ya, berarti lebih dari 61 karena pasti ada yang 2 menggunakan satu account Zoom. Dan lebih dari itu saya sungguh merasakan bagaimana keinginan kita untuk bertemu bukan sekedar kita, melainkan karena Roh Kudus yang mendorong kita. Sebab bukankah setiap pertemuan adalah sebuah keadaan atau momen yang paling istimewa. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita bertemu dalam dunia ini, kita boleh bertemu dari saudara-saudara kita dari berbagai tempat. Buat saya itu adalah sebuah anugerah. Nah, temanya sangat spesifik hari ini, siapakah Tuhan bagiku? Pakai tanda tanya. Nah, karena itu nanti kita yang mesti jawab. Ya, saya hanya sifatnya membimbing. Tapi ini sebuah pertanyaan yang bagus sekali. Mengapa? Karena katanya malu bertanya sesat di jalan. Mendingan kita nanya supaya kita nggak sesat di jalan. Jangan sampai seperti sebuah percakapan yang saya temukan dari sebuah media sosial. Jadi ada seorang teman saya yang kirim bagus banget. Dia bicara tentang sebuah percakapan yang terjadi di sebuah warung di Yogyakarta. Para pelanggan warung itu terkesima dengan tulisan banner di warung itu. Tulisan banner itu begini, untuk semua pelanggan GBU. Bagus ya, jarang-jarang tuh ada banner di warung untuk semua pelanggan GBU. Jadi di sana itu banyak karyawan dan mahasiswa makan di situ karena ada tulisan GBU. Kita semua tahu kalau kita kirim WA GBU, God bless you. Semoga Tuhan memberkatimu. Rasa kagum semakin besar. Mengapa?
Karena melihat pemilik warung itu adalah orang sederhana, orang kampung, orang seringkali ngomong begitu. Lalu kemudian dalam kesederhanaan itu orang berpikir ini ibu luar biasa, open minded. Pasti dia punya akses informasi yang bagus. Udah gitu bisa ngomong Inggris lagi, GBU gitu ya. God bless you. Orang kampung ngomong GBU. Nah, ini tadi. Semua orang punya pikiran yang seperti itu. Tapi ada seorang mahasiswa, dia iseng, dia tanya sama ibu itu. Bu, mau tanya dong Bu. GBU itu singkatan apa sih Bu? Lalu ibu yang sederhana itu dengan lugu dia berkata, dia sambil meracik semua bumbu-bumbu makanan itu, dia menjawab, nah, GBU itu artinya nggak boleh utang. Ibu bapak sekalian, ada banyak hal yang mungkin dalam hidup kita rasa kita tahu. Karena itu menjadi satu jargon yang umum. Tapi kita perlu bertanya, apakah yang kita tahu itu benar? Untung mahasiswa itu kritis. Dia tanya langsung sama si ibu itu. Karena semua orang punya persepsi, GBU itu God bless you. Tapi ternyata ibu itu punya pemikiran GBU itu gak boleh utang. Nah, demikianlah kira-kira kita akan menjawab pertanyaan tentang siapakah Tuhan bagiku. Ibu Bapak, saya izin share screen ya. Ini belum, bentar ya. Bisa kelihatan Ibu Bapak ini? Oke ya. Ya, Bu, sudah. Oke. Nah, ini seperti mahasiswa tadi yang mencoba mencari tahu siapakah Tuhan bagi dia. Ya, ini satu pertanyaan iman. Karena itu sebelum kita mencari jawabnya, mari kita membaca kitab suci kita. Kita buka Markus 8 ayat 27 sampai 30. Boleh nggak saya minta yang jauh dulu yang baca? Yang paling jauh New Zealand, ayat 27, lalu Melbourne, lalu Perth, baru yang terakhir di Jakarta. Boleh gitu? Boleh. Silakan. Ayat berapa, Bu? Markus 8, kita mulai ayat 27 dulu. Saya baca ya. Markus 8 ayat 20. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Isian. Ya. Mic-nya, open mic, Ci. Open. Oke. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Bu Hilda. Dia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Silakan dari Jakarta siapa? Ayat 30. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kasih Bu Mega. Ya, jadi ini ada satu percakapan yang terjadi di antara Yesus dan para pengikutnya. Ya, seperti yang tadi kita sudah baca, ada sebuah dialog. Nah, yang menarik dalam dialog ini, pertanyaannya adalah identitas Yesus. Dan identitas Yesus ini dipertanyakan oleh Yesus sendiri.
bukan orang lain. Padahal kita tahu dalam Markus juga bahwa identitas Yesus itu sudah dinyatakan oleh Allah ketika dia dibaptiskan, langit terbuka. Lalu tampak ada burung seperti burung merpati. Lalu ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu identitas yang diberikan oleh Allah kepada Yesus pada waktu peristiwa pembaptisan. Tapi yang menarik pada teks ini, identitas Yesus itu Yesus sendiri yang nanya. Dia mempertanyakan identitas itu kepada orang-orang yang ikut dia kemanapun dia pergi. Kalau Yesus mengajar, orang-orang itu ikut. Kalau Yesus melakukan mujizat, orang-orang itu memperhatikan. Kalau Yesus sedang berjalan jauh dari satu tempat ke tempat lain, orang-orang itu juga mengikuti kemanapun Yesus pergi. Nah, di sini saya menangkap bahwa Tuhan mempertanyakan mereka tentang siapa dia di hadapan mereka. Kalau Yesus sendiri yang sampai bertanya, buat kita mestinya pertanyaan ini penting. Sebagaimana tema kita ini pertanyaan yang penting. Penting mengapa? Yesus sendiri juga nanya kok ke para pengikutnya. Nah, pertanyaan dia terbagi dua. Yang pertama adalah kata orang, siapa aku ini? Penting juga mengapa kita nggak bisa menafikan bahwa omongan-omongan orang di luar akan mempengaruhi kita. Di zaman Zoom ini, bahkan ketika teknologi mendriven kita semua, termasuk juga saya, kita semua sangat dipengaruhi oleh suara-suara yang kita dengar dari medsos, dari YouTube, atau dari apapun yang kita dengarkan. Suka atau tidak suka, itu akan mempengaruhi. Sama juga pagi ini ketika saya membaca koran Kompas, kan kita tahu Bapak Jokowi dipilih untuk menjadi ketua G20. Ini akan ada pertemuan Australia dan Singapura kalau nggak salah yang menolak kalau Rusia diundang. Ya, tapi ternyata China mengatakan boleh Rusia hadir. Nah, kita lihat ini. Kenapa? Karena sekali lagi pertemuan itu akan mempengaruhi kita juga untuk menangkap situasi yang ada. Jadi kita tidak bisa menepis informasi-informasi di luar kita yang akan ikut memengaruhi apa yang menjadi pola pikir dan mungkin juga keyakinan kita. Nah, apa opini umum yang ada? Ya, opini umum itu bisa nanti Ibu Bapak sekalian membaca di dalam Markus 6. Ya. Opini umum, jadi kalau kita bicara soal opini umum berarti secara umum orang memandang siapa Yesus. Ayat 14 sampai dengan ayat 15. Jadi nanti ini akan mempengaruhi bagaimana orang banyak itu mengatakan siapa Yesus itu berdasarkan opini umum. Nanti kita bisa lihat di sini. Apa opini umum? Opini umum itu mengatakan orang yang hebat itu Yohanes Pembaptis. Jadi mereka menunjuk bahwa Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis. Karena itu opini umum yang ada. Mempengaruhi mereka. Lalu yang kedua, dikatakan dia itu Elia. Kita tahu bahwa salah satu nabi yang luar biasa, yang sangat terkenal di zaman Perjanjian Lama adalah Elia. Nah, dia spesial banget. Saking spesialnya, dia salah satu nabi yang diangkat ke surga. Lalu kita lihat juga di sini bahwa opini umum mengatakan Yesus adalah salah satu dari para nabi. Nah, apa yang dikatakan oleh orang pada waktu itu tentang Yesus dipengaruhi oleh opini umum.
Ya, tolong ini kita catat ya. Nanti kita akan masuk pada pendapat kita, kira-kira kita dipengaruhi nggak oleh opini umum ini. Jadi opini umum itu sesuatu yang sudah berakar, lalu kemudian mempengaruhi kita, dan ini diterima sebagai sebuah keyakinan oleh komunitas. Jadi kata orang, siapa aku? Orang banyak mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah satu dari para nabi. Nah, yang menarik lagi di sini ternyata Yesus bertanya secara pribadi, katamu, siapakah aku ini? Yang kemudian diangkat dalam tema kita ini, siapakah Tuhan bagiku? Yang tadi komunitas tuh, yang ini pribadi. Pertanyaan Yesus ini ketika saya membuat paper ini, saya pikir ini juga dikenakan pada saya. Elizabeth, katamu siapakah aku ini? Makanya pertanyaannya udah saya jawab tuh dalam tema emeritasi saya, His compassion never ending. Katamu siapakah aku ini? Pertanyaan yang pribadi ini tiba-tiba dijawab oleh seorang murid Yesus yang kita tahu punya karakter impulsif. Ya, dia cepat ngomong nih orangnya tanpa pernah mikir panjang. Orangnya sangat berani, walaupun terkesan nekat. Tapi entah kenapa Yesus sayang benar sama dia. Nah ini Petrus yang diberi nama di batu karang. Dia jawab spontan. Engkaulah Mesias. Kalimatnya pendek, nggak panjang-panjang, nggak bikin quote-quote, tapi dia langsung jawab. Engkau adalah Mesias. Sederhana, simple. Nah, cuma sayangnya di Markus tidak diberikan paparan atau penjelasan pengertian apa yang dimaksud oleh Petrus itu adalah Mesias. Karena itu saya masuk di sini pada ilmu tafsir. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Mesias, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, kitab 2 Samuel 7 ayat 14-16. Mesias itu adalah pemimpin yang sangat diharapkan untuk membebaskan Israel, yang akan membawa Israel kepada kemenangan dan kejayaan. Dalam 2 Samuel 7 ayat 14-16 dikatakan, engkaulah pemimpin yang dahulu dijanjikan Allah kepada Raja Daud. Jadi Mesias ini adalah sosok yang sangat dinantikan oleh orang-orang Yahudi, yang sangat membutuhkan pembebasan. Karena dalam sepanjang hidup mereka selalu menjadi tawanan, umat yang dijajah. Mungkin kalau kita tanya kepada orang tua kita yang pernah ngalamin penjajahan 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Dan semoga kita saat ini tidak dijajah oleh bangsa kita sendiri. Orang yang hidup dalam tawanan itu tidak menyenangkan, tidak punya kebebasan, tidak punya hak, tidak punya identitas, tidak punya suara dan tidak diperhitungkan. Karena itu tidak heran pengharapan akan kedatangan Mesias itu menjadi sesuatu yang terus-menerus dipegang dari keturunan satu kepada keturunan yang lain. Nah, Mesias itu diyakini adalah pemimpin yang dipilih. Jadi dari begitu banyak orang yang ada, Mesias ini adalah orang pilihan Allah. Dan bukan saja itu, adalah orang yang diurapi. Itu sebabnya kalau kita perhatikan pemilihan Raja Daud dan Raja Saul, kita perhatikan selalu ada pengurapan. Pengurapan yang terjadi melambangkan, melegalisasikan, melegalkan, ya, membuat ini sebagai sesuatu yang sah bahwa orang ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, saya pikir
Petrus masih ada dalam pemikiran seperti itu. Yesus adalah pemimpin yang dipilih, yang diurapi oleh Allah, yang sangat dinantikan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Nah, tapi dalam perjalanannya pengakuan Petrus tentang Yesus yang adalah Mesias itu diadopsi oleh gereja mula-mula yang kemudian menghasilkan sebuah kredo atau pengakuan iman. Kalau sekarang kita kan kalau pengakuan iman kan panjang tuh. Ada pengakuan iman rasuli, ada pengakuan iman Athanasius, ada pengakuan iman Konstantinopel. GKI juga mengakui pengakuan bersama iman Kristen yang dikeluarkan oleh PGI. Lalu kita juga punya konfesi GKI. Tapi ternyata pengakuan iman yang pertama nggak sulit-sulit dan nggak panjang-panjang. Pengakuan iman itu seperti apa? Dan ini yang menjadi konfesi, ya, sebuah kredo. Yesus adalah Kristus. Jadi kalau orang mau dibaptis pada waktu itu cuma ditanya, siapa Yesus menurut kamu? Mereka akan menjawab, Yesus adalah Kristus. Nah, apa artinya? Artinya Kristus itu, kalau mau dikatakan diterjemahkan lagi, ini bahasanya agak sulit, tetapi nanti saya akan jelaskan. Hanya mata iman yang mampu memandang keagungan mesianik dalam diri Yesus. Kepada manusia yang bernama Yesus, yang hidup dalam waktu dan ruang diberi gelar eskatologis. Pernyataan ini mau saya gambarkan begini. Yesus yang adalah Kristus, Mesias, orang yang diurapi. Dalam keyakinan iman gereja perdana, adalah manusia 100% dan Allah 100%. Inilah yang menimbulkan polemik dalam kehidupan pengakuan iman di abad-abad 4 atau 5 itu. Orang mempertanyakan apakah Yesus itu Allah, manusia setengah, atau setengah Allah dan setengah manusia, tapi pengakuan iman kita cukup menunjukkan bahwa Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Ini adalah sebuah kekayaan iman kita. Mengapa? Sebab Allah di dalam Kristus adalah Allah yang mau masuk dalam ruang dan waktu. Ini satu pernyataan yang filosofis tapi penting buat kita. Mengapa? Karena sejatinya ibu bapak dan saya itu dibungkus atau dibatasi oleh ruang dan waktu. Contoh, saya sekarang umur saya udah 55. Tante Eng tuh tahu betul Elizabeth kecil. Mungkin ada sebagian teman-teman juga tahu bagaimana ketika saya baru lulus. Ibu Meike Siswono yang hadir hari ini dulu ada di Nurdin. Saya baru lulus sempat ditempatkan di GKI Nurdin. Dan sekarang saya sudah menyelesaikan sebagai pendeta dalam jabatan struktur. Tapi saya tidak berhenti menjadi pendeta. Nah, waktu itu berjalan begitu cepat. Bulan Maret selalu mengingatkan saya kepada satu keadaan yang berat di GKI Citra. Apa? Tiap hari saya harus memakamkan anggota jemaat saya 2 tahun lalu untuk dimakamkan. Nah, ketika 2 tahun udah lewat, saya lagi pikir, cepat banget ya waktu. Itulah manusia. Kita semua dibatasi oleh ruang dan waktu. Kata pemazmur dalam Mazmur 90, masa hidup manusia 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Apa sih kelebihannya? Ya itu. Kita mulai banyak kurang apa? Kurang lihat, kurang dengar. Asal satu, jangan kurang iman. Nah, kenyataan kita sebagai ciptaan Tuhan tidak membatasi kasih Allah. Karena itu Allah masuk ke dalam keterbatasan manusia dan Allah mengambil rupa manusia di dalam diri Yesus. Sebegitu besar kasih-Nya. Sehingga Allah yang tidak terbatas itu mau masuk dalam keadaan yang terbatas. Dan di sini menjadi satu keyakinan iman kita. Bahwa Allah yang penuh dengan misteri, siapakah kita yang bisa mengenal Allah? Melalui dan di dalam Kristus. Allah menyingkapkan misteri itu
dan membuka diri siapa dia supaya bisa dikenal oleh kita. Karena itu dalam keyakinan iman kita, kalau kita mau mengenal Allah, maka kenallah Allah hanya di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia, Allah menjadikan sesuatu yang tidak mungkin dikenal dan diketahui oleh manusia menjadi sesuatu yang dapat dikenal dan diketahui oleh manusia. Inilah prinsip eskatologis. Artinya sesuatu yang belum dapat kita jangkau, sesuatu yang belum dapat kita lihat. Tetapi lewat Yesus Kristus, dengan dasar iman percaya kita, maka sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nanti kita bisa dengar bagaimana sharing-sharing kita untuk memandang dan melihat hal ini. Nah, bagaimana dengan kita sebagai gereja di masa kini? Ya, ini gereja betul-betul gereja sekarang nih. Kenapa? Karena ada tentaranya. Kalau di gereja mesti ada tentara untuk jaga social distancing dan sebagainya. Ya. Bagaimana dengan kita sebagai gereja saat ini? Apa yang diharapkan manusia pada akhir zaman ternyata menjadi kenyataan di dunia sekarang dalam Yesus Kristus. Apa yang saya maksud dengan akhir zaman? Adalah bahwa di dalam Yesus Kristus, segala sesuatu yang tidak kita ketahui, Dia bukakan. Sebab dalam perjanjian lama, kita dibawa kepada sebuah pengertian bahwa setelah manusia itu dipanggil dan mengakhiri hidupnya di dalam dunia, dia berhadapan dengan kematian. Dia tidak mungkin lagi bisa melihat kehidupan setelah dia mati. Tapi di dalam Kristus, Yesus mengatakan, Akulah Alfa dan Omega. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku sekalipun dia mati, tapi dia akan hidup. Nah, sebagai gereja yang hidup pada masa kini, pengakuan kita kepada Yesus yang adalah Kristus membawa kita kepada sebuah keyakinan bahwa hidup kita tidak pernah berakhir hanya di dunia ini. Karena itu ketika saya berbicara, ya sempat ngobrol-ngobrol juga ya sama Ibu Esther, gimana ya kalau orang ini sekarang suka mulai khawatir, kapan ya kalau kita meninggal gitu. Tadi juga saya baru vaksin booster yang ketiga. Ibu Bapak sekalian, saya penyintas pada bulan Februari awal itu saya kena COVID Omicron. Itu baru tahu setelah saya PCR. Saya bergejalanya sangat ringan. Nah, yang menarik adalah ketika orang kena COVID, orang selalu berpikirnya mati gitu. Waduh. Atau orang menjadi takut. Nah, tadi ketika saya ikut antri untuk vaksin, mereka banyak bicara, dan apalagi mereka yang punya komorbid. Tapi dari percakapan-percakapan yang ada itu, yang menarik, ada kesaksian yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Ada seorang ibu, dia sudah jadi oma, dia bilang, Bu, pada November saya kena Omicron. Ya, itu gejalanya cukup berat. Karena saya sudah berusia, dan herannya saya tuh gendong cucu saya. Ya namanya oma, ketemu cucunya pasti cucunya diciumin. Waktu dia positif, isi rumah itu PCR. Dan dia katakan heran, cucu saya nggak kena, Bu. Dan yang menarik lagi, suaminya nggak kena. Padahal suami saya itu ya Bu, ada diabetes, ada ginjal, ada jantung. Tapi dia bisa nggak kena ya Bu. Tapi anak saya yang masih muda, itu kena Bu. Berikut dengan istrinya. Terus saya cuma bilang, ya kalau udah kena, so what? Kenapa? Ya kita semua pikir, udahlah, kita siap-siap. Nanti kalau ternyata Tuhan memang mau memanggil kita pulang. Saya cuma ketawa, buktinya enggak kan? Ibu Bapak sekalian, di tengah-tengah kondisi COVID ini,
banyak orang berpikir 2 kali untuk kehidupan ini. Nah, karena itu buat saya nggak usah ngomong soal kematian karena bukan urusan kita. Kematian adalah urusan Tuhan. Yang pasti adalah kita tahu kalau kita mati di dalam Kristus, Dia menjamin kepastian iman kita. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini itu jauh lebih penting. Sebab kita punya Tuhan bukan Tuhan yang mati. Tapi kita punya Tuhan, Tuhan yang bangkit. Sebentar lagi kita mau Paskah. Nah, karena itu di dalam Kristus, apa yang manusia harapkan pada akhir zaman itu menjadi kenyataan. Yaitu apa? Bahwa Dia menyertai kita. Dan Dia menyertai kita bukan saja ketika kita ada di dalam dunia ini. Tetapi Dia menyertai kita dari saat ini, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Bahkan Dia menyertai kita sampai Dia memanggil kita pulang. Nah, karena itu orang-orang yang hidup dalam kepastian iman ini seperti Paulus. Bagiku hidup adalah berbuah dan mati adalah keuntungan. Karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu menjadi kepastian iman bagi dia. Nah, karena itu saya ingin kita masuk pada diskusi kita dan saya berharap kita semua bisa berbicara di sini, siapa Yesus bagiku. Nah, kita sharing dalam konteks dunia sekarang ini. Kita tunggu 1-2 menit dulu kita berpikir supaya kita bisa mencerna semua apa yang dibahas. Sharing kita, siapa Yesus bagiku. Nanti kalau ada waktu kita cukup baru saya akan sharing pengalaman saya 29 tahun hidup pelayanan dalam kasih karunia Tuhan. Siapa Yesus bagiku? Ini sharing kita dalam konteks dunia sekarang. Oke, saya stop share. Saya masih mau pakai waktu ini untuk sharing. Begitu ya Pak Gitama ya. Monggo ya, Bapak. Bapak yang ngatur ini. Ya, kita persilahkan mungkin suatu pertanyaan refleksi ya yang sudah saya sebutkan juga. Tapi ini sangat pertanyaan iman buat kita semua dan pasti kita punya jawaban dalam diri kita. Tapi kita ingin mendengar sekarang pada kesempatan ini apa sih atau siapakah Tuhan bagi diri kita. Silahkan Bapak Ibu yang mau mulai sharing, silahkan. Yang jauh dulu barangkali, yang di Australia dulu. Silahkan Sisiani. Sorry Pak Gitama, mungkin mau ada selingan dulu, Pak. Oh, silakan ya, silakan. Pak Santoso atau Bu Teolina ada. Ya. I'm here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will
terima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Tuhan memberkati kita semua. Thank you. Oke, tadi selingan satu pujian yang sangat indah, pengucapan syukur dari Pendeta Emeritus Elizabeth Nasikin dan yayangnya tadi, ya Bu ya. Oke, kita teruskan tadi ya. Kita tadi sampai saat di mana kita lakukan refleksi. Mari kita coba sharing, siapakah Tuhan bagiku? Nah, tadi Cik Siani udah mau jawab tuh. Silakan Cik Siani. Kalau nggak salah tadi Gita bilang yang jauh dulu, yang jauh itu nih. Udah lama nggak dengar Cik Siani nyanyi nih. Buat saya, Tuhan itu segala-galanya. Sebagai suami, sebagai ayah yang saya alami pertama kali saya ditinggal oleh papi, itu pengganti, itu luar biasa. Kemudian suami, dan segala-galanya deh. Jadi buat saya, siapa Tuhan? Iya, Tuhan segala-galanya buat saya. Karena saat saya bergumul, dia ada. Saat saya kepengen kangen gitu sama seseorang, yaitu suami dan papi, Tuhan ada. Gimana ya? Jadi pertanyaan ini memang sangat pribadi sekali, tetapi boleh saya bilang secara general, Tuhan segala-galanya. Gitu kali ya. Oke, ya terima kasih. Mungkin Rosi pernah tahu gitu waktu kami ada di New Zealand. Oke. Kalau gitu sekarang giliran Ibu Rosi dong. Silakan sharing Bu Rosi. Ya, seperti Cisiani hampir mirip-mirip lah ya. Tuhan segala-galanya buat saya sekeluarga, terutama dari saya masih kecil. Itu dia itu bapak, melebihi orang tua saya sendiri terus terang. Terus setelah kita menikah, pindah ke sini, itu kan banyak sekali permasalahan yang datang, jatuh bangun kita. Itu benar-benar kalau kita tidak punya Tuhan, kita tuh mungkin sudah kita tidak tahu seperti apa gitu. Jadi buat saya Tuhan itu ya tempat di saat saya susah, saya cari dia, saya senang, saya bersukacita dengan dia, ya bersama Andre dan anak-anak, hingga dan juga segala apa yang Tuhan sudah karuniakan buat saya sekeluarga itu benar-benar luar biasa. Itu melebihi dari yang kita pikirkan. Sekarang anak-anak sudah tumbuh dewasa dengan di jalan yang benar bersama Tuhan juga. Itu juga berkat dari Tuhan. Jadi buat saya Tuhan itu segala-galanya tempat di saat apapun yang saya alami, yang saya rasakan, semuanya saya serahkan sama Tuhan, benar-benar bergantung sama Tuhan. Jadi ya mungkin buat saya pribadi seperti yang tadi Bu Elizabeth bilang, saya sudah mulai merasakan yang seperti Paulus katakan, biarpun suatu hari Tuhan memanggil saya, itu adalah suatu keuntungan, karena saya percaya
Bapak saya itu akan menjemput saya bersama-sama dengan dia. Itu aja. Oke, terima kasih, luar biasa sekali Bu Rosi. Ya, ya tadi dikatakan bahwa God is beyond comprehension gitu ya, di luar dari nalar manusia. Bu Rosi, tunjuk siapa yang sekarang gilirannya Bu Rosi. Cihilda belum. Ah ya, ada Bu Hilda, Bu Hilda. Bu Hilda ya. Waduh, gawat. Ya, buat saya sih, nah, Yesus adalah sahabatku. Tempat curhat gitu ya. Itu mungkin awalnya. Tapi setelah kita bertumbuh, setelah lebih mengerti lagi, Yesus itu adalah juru selamat. Jadi betapa luar biasanya hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Bu Hilda, luar biasa. Siapa lagi yang ingin sharing? Saya yakin bahwa Tuhan pasti akan menggerakkan kita untuk mengaku dengan mulut kita, gitu ya, bahwa siapa Tuhan bagi diri kita. Silakan yang lainnya. Bisa, Pak. Ya, silakan Bu Mike. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus itu buat saya adalah juru selamat. Ya, Dia sudah memberikan banyak kasih karunia-Nya kepada saya dan keluarga. Karena Dia sudah menjadi juru selamat saya bersyukur sampai hari ini saya masih bisa hidup sehat dan bahagia. Itu saya merasa bahwa Tuhan menjadi teladan bagi hidup saya, dan itu sangat mulia. Saya merasa sangat berharga, supaya saya terus bisa memberikan kesaksian hidup buat orang-orang di sekitar saya juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Mike. Ya, luar biasa. Tuhan berkati. Siapa lagi? Pak David? Pak David? Pak David Surtandi, silakan. Kalau nggak ditunjuk, soalnya nggak ini. Terima kasih Pak Rusli Istama. Bagi saya Tuhan itu adalah batu karang yang teguh, di mana saya memperoleh kekuatan, perlindungan, dan yang terpenting adalah juru selamat yang bisa menyelamatkan saya dari segala dosa dan kehidupan ini. Terima kasih, itu aja Pak Rusli. Bagus Pak, tegas sekali, tegas dan jelas. Itu terima kasih Pak David. Siapa lagi? Silahkan ya. Mari. Harus ditunjuk barangkali ya. Oke, silahkan siapa yang ingin ini. Ibu Ani, silahkan Ibu Ani. Ibu Ani bisa dengar? Ya, bisa, silahkan Pak. Bu Ani, silahkan. Bagi saya Tuhan itu adalah setiap nafas hidup saya. Jadi dimanapun saya berada, setiap kami mengalami apapun, nafas kami itu adalah Tuhan, Pak. Jadi Tuhan adalah segala-galanya bagi. Oke, terhenti ya, mungkin koneksinya kurang baik. Terima kasih Bu Ani ya, terima kasih sekali sharingnya. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Ani. Siapa lagi ya yang akan ini? Ibu Marta. Oh siapa? Ibu Kinata. Silakan Ibu Kinata dulu. Ibu Kinata. Bagi kami, aku suami istri, perjalanan hidup kami ini benar-benar. Videonya bisa dinyalakan nggak Ibu? Oh video. Atau nggak apa-apa, silakan. Kita ingin. Ya nggak apa-apa, silakan Bu, silakan. Mana ya? Ya nggak apa-apa, silakan Bu Ginata, lanjutkan aja Bu, lanjutkan. Aku nggak bisa lagi videonya Pak. Ya. Ya nggak apa-apa, silakan Bu, silakan. Saya sama suami saya ini benar-benar hidup kami ini Tuhan itu adalah batu karang yang teguh dan gembala yang baik, sobat yang sejati. Kami sudah 80 tahun lebih umur kami.
pemeliharaan Tuhan, baik COVID, baik corona seperti apapun, berjalan saja bersama Yesus, semuanya indah. Sampai saat ini kami ada bersama saudara, itu saudara-saudara, apalagi di doa pagi, di Komisi Wanita, kami tetap hadir bersama mereka, bersama kalian. Itu semua pemberian Tuhan yang luar biasa. Terima kasih saudara-saudaraku. Terima kasih, puji Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kepada Ibu Kinata dan Bapak. Ya, silakan yang lainnya yang ingin menyampaikan kesaksiannya. Pertanyaannya gampang kok. Siapakah Tuhan bagiku? Siapa yang mau menjawab? Apa harus ditunjuk lagi? Silakan. Silakan. Atau ditunjuk lagi Ibu Esther Sabas? Di chatbox ada, Pak. Oh, chatbox, oke. Ada. Menurut Pak saya, Esra. ya Pak Tuhan Esra. adalah sumber kehidupan yang meluputkanku dari kecelakaan maut. Luar biasa, rupanya Tuhan pernah menyelamatkan ya, Mbak Esra. Oke. Ibu Hera, silakan Bu Hera. Ibu Hera monitor, silakan. Ada, saya tadi nggak nunjuk itu loh, nggak. Cuman bagi saya memang kayak Rosi ya. Tuhan itu segalanya bagi saya. Saya ada sampai sekarang ini karena Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, nggak tahu deh. Saya di Jakarta dari tahun 97. Pokoknya Tuhan luar biasa lah. Ya. Jadi saya sebelum mendarat ke Jakarta udah dikasih hadiah dulu untuk berkunjung kemana Tuhan pernah ada 2000 tahun dulu sama Tuhan. Itu udah luar biasa lah. Udah pokoknya nggak bisa diomong deh. Saya ada sampai sekarang ini bersama suami, anak-anak, menantu, cucu itu karena Tuhan Yesus. Sama dengan Rosi lah. Oke, Jadi, terima kasih banyak. Ya, jadi ini. Ya, Tuhan memang luar biasa. Ya, Tuhan memang luar biasa. Kalau biasa-biasa aja bukan Tuhan gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan sharingnya, kesaksiannya. Suatu yang singkat aja, tapi merupakan kesaksian iman kita. Ibu Tani Gautama, buat saya Tuhan adalah bos dari segala bos. Waduh, yang kuasanya tidak terbatas tempat kita mengandungkan hidup kita. Amin, luar biasa. Dia akan melakukan apa saja bagi kita asal kita juga setia kepada Dia. Amin, amin, amin. Oke, siapa lagi yang nggak mau? Silakan ditulis. Kalau memang nggak mau langsung diucapkan juga nggak apa-apa ya, Bu Elizabeth ya. Silakan. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Ya. Harus ditunjuk lagi. Ya. Gilda nyanyi Yesus segala-galanya. Silakan. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Belum ada? Oh iya, silakan. Silakan, Mbak. Ya, menurut saya Tuhan itu adalah cahaya dan penghangat, di mana kita di dalam waktu gelap tidak ada menyinari dan kita diterangkan. Apalagi nanti di ujung kehidupan kita harus yakin itu adalah cahaya menuju kehidupan yang kekal nanti. Dan juga sebagai penghangat, kita itu dihangatkan setiap waktu dalam kondisi apapun juga. Itu saja, Pak. Oke, penghangat dan juga yang menerangi. Kayak matahari ya, Pak ya. Tapi lebih dari matahari gitu ya. Gitu. Kalau matahari di sini banyak matahari department store. Oke, tapi di Tuhan lebih lagi dari matahari department store. Oke. Siapa lagi? Ibu Eng? Ibu Eng? Pengen dengar suaranya Ibu Eng nih. Suaranya di unmute dulu, Bu Eng. Nah, bagi saya Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia adalah
penunjuk jalan dan yang menguatkan iman kita dan yang memberi pengharapan. Sehingga kita tidak bisa membalas segala apa yang Dia telah perbuat bagi kita sebagai anak-anaknya. Tapi Dia mau menerima apa keadaan kita. Sekian. Iya, oke, terima kasih luar biasa Ibu Eng, semua kesaksiannya. Kita ingin dengar dari seorang penetua Andre, silakan. Penetua Andrea. Penetua Andrea, silakan. Ya Pak. Silakan Pak. Ya Pak. Ya saya singkat saja. Kalau bagi saya Tuhan adalah Bapa yang baik. Ya, karena memang pengalaman hidup dari kecil saya nggak pernah ketemu dengan Bapak saya gitu. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Andrea. Satu kesaksian yang sangat menyentuh sebagai pengganti dari Bapak biologis ya. Ibu Eliting tadi menuliskan, bagi saya dan keluarga, Yesus adalah teman paling setia. Ada selalu siap menampingi 24 jam, 7 hari seminggu, 24/7 ya. Selamanya dalam duka, suka dan duka. Luar biasa, Ibu Eliting, apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Kesaksiannya sangat kita menjadi berkat buat kita semua. Siapa lagi? Ibu Lili Kosasi. Nah, Ibu Lili Kosasi, silakan. Kalau buat saya pribadi, Tuhan itu apa ya? Seperti penopang. Jadi pada saat kita rasanya udah mau jatuh, kayaknya masih dapat kekuatan. Pada saat kita bingung, selalu ada jawaban. Buat saya pribadi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lili. Luar biasa semuanya, kesaksiannya. Masih ada waktu ya Bu Eha ya, kita dengarkan lagi ya Bu Eha ya. Atau mau ada yang dilanjutkan Bu Eha? Ya Pak, ya. Ya silakan. Saya masih mau melanjutkan. Ya silakan. Kalau saya perhatikan dan saya menyimak pernyataan dari Ibu Bapak sekalian, satu benang merahnya kita yang sama adalah kita baru tahu siapakah Tuhan bagiku kalau kita pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Itu kata kuncinya. Sehingga dalam semua peristiwa yang kita alami, khususnya ketika kita kehilangan, kita mengalami kesusahan, atau kita mengalami sakit penyakit, atau kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan, atau mungkin kita merasa tidak mengerti. Nah, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita tahu siapa Tuhan bagi kita. Nah, itu juga yang menjadi dasar. Tadi saya berterima kasih GKI Puri sampai punya video itu. Saya sendiri waktu saya lihat ini, saya nggak berani lihat sebetulnya. Karena waktu saya nyanyi, I am here because of your grace. Saya nggak bisa nyanyi itu. Kenapa? Hati saya penuh dengan air mata waktu saya nyanyi itu. Karena itu saya minta Tom untuk topang saya. Kenapa? Karena hidup saya itu betul-betul dilimpahi oleh anugerah Tuhan. Saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta karena saya tahu kalau jadi pendeta seperti ikan dalam akuarium. Saya tidak lahir dari keluarga imam, bukan, nggak ada keluarga kami yang pernah jadi pendeta. Saya lahir dari keluarga yang sederhana, Tante Eng tahu betul orang tua kami adalah orang tua yang, ya menurut saya mereka sangat saleh, ya, aktivis juga dalam kesalehan mereka ada kesederhanaan, tapi itulah iman yang saya pelajari. Tapi dalam perjalanan saya sebagai pendeta tidak mulus. Saya pernah mengalami sakit cukup berat. Saya divonis kanker tahun 1995. Makanya nanti saya mau bagi e-book saya kepada teman-teman yang mau. Disitulah titik balik momentum saya. Tahun 95 saya divonis. Saya berobat ke National University Hospital di Singapura. Saya operasi di sana. Dokter mengatakan balik lagi.
Karena pusat dari kanker itu ada di abdomen. Tapi orang yang merawat saya mengatakan tidak perlu balik lagi ke Singapura. Hiduplah berdampingan dan baik-baik, sebab sel itu ada dalam dirimu. Inilah waktumu bergantung pada Dia. Belajar dari Rasul Paulus. Dalam kelemahanku, kuasamu menjadi sempurna. Saya bergelut 5 tahun melawan itu. Setelah saya dinyatakan selesai pada satu titik, ada titik yang lain yaitu di pankreas. Tapi di situ saya belajar betul bergantung. Beberapa kali dalam pelayanan saya pernah pingsan, saya pernah rasa badan bergoncang-goncang, tapi semua itu tidak menjadikan alasan bagi saya untuk tidak semangat. Tadi ketika saya booster, ada jemaat yang mengatakan, kami baru tahu kalau ibu sakit. Saya bilang memang kalau orang sakit mesti diomong-omong di luar, nggak perlu. Kami lihat ibu selalu sehat, sukacita, gembira. Saya mau katakan, Tuhan saya penuh kasih karunia. Dialah yang membuat saya selalu bergembira dan bersukacita. Ibu bapak sekalian, saya tidak pernah berpikir akan punya pasangan hidup. Jadi Pak Gita, saya mungkin Bapak waktu kenal saya 10 tahun yang lalu, saya masih jomblo kan. Oh iya, betul. Masih imut-imut. Sekarang udah amit-amit ya Pak. Ya, jadi saya tidak pernah berpikir itu, karena saya berpikir bahwa sudahlah, saya akan menyelesaikan hidup saya dengan baik-baik saja. Tapi ternyata 4 tahun yang lalu Tuhan mengizinkan Tommy Evan untuk hadir dalam hidup saya. Kami bertemu dalam pelayanan kami, dan ternyata kami diminta Tuhan untuk saling menopang. Saya sebagai cancer survival, Tom adalah pasien bypass jantung. Karena Tom sempat menjalani bypass jantung di Adventist Hospital Penang. Disitulah momentum kami. Makanya pada speech saya di hari emeritasi saya katakan, kita berjanji tua bersama. Saya GR aja bahwa saya akan jadi tua gitu ya. Karena buat saya tua itu anugerah loh. Ya, jadi ibu bapak jangan, kita sudah tua. Oh, tidak semua orang bisa tua. Jadi kalau kita bisa tua itu anugerah. Saya katakan kita berjanji tua bersama. Dan satu lagi, kita berjanji untuk tetap melayani bersama. Karena itu emeritasi bukan akhir dari perjalanan saya sebagai pendeta. Tapi menjadi momentum saya untuk melayani lebih luas. Ke tempat-tempat yang belum saya jalan. Kepada orang-orang yang belum saya singgahi. Kepada siapa nanti Tuhan menuntun saya. Karena itu Pak Gita kalau tanya kepada saya ini siapakah Tuhan bagi saya? Tuhan bagi saya adalah Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Ini closing saya pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Waktu saya kembalikan pada Pak Gita. Amin. Terima kasih Ibu Eha. Sungguh menyentuh semua apa yang sudah disampaikan Ibu Eha. Sungguh pada siang hari ini melalui kehadiran Ibu Eha, melalui firman yang disampaikan, kami semua merasa suatu perjumpaan dengan Tuhan, dan kiranya dari persekutuan ini, walaupun persekutuan ini akan selesai, tapi firman Tuhan akan terus hidup di dalam hidup kita, akan terus menjadi pegangan dalam hidup kita, sekalipun nanti semuanya ini selesai, tapi hidup kita pun selesai, tapi kita tahu bahwa kasih Tuhan tidak sampai di situ, dan sampai pada akhirnya Tuhan akan selalu setia pada kita. Baik, mungkin masih ada lagi pertanyaan ataupun apa yang ingin disampaikan, sharing. Kalau tidak ada, barangkali dibuka ruang kalau masih ada 5 menit atau 10 menit siapa yang masih ada bertanya. Waktu, silahkan. Ya. Ada yang mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau. Saya rasa
pengalaman hidup kita banyak mengajarkan kepada kita segala kasih setia Tuhan, dan mari kita sharingkan, mari kita sampaikan apapun pertanyaan, apapun sharing yang bisa kita berikan. Silakan. Ada lagi mungkin? Saya cuma mau minta maaf karena tadi saya bilang GKI Nurdin. Katanya bukan. Oke. Itu dulu, Ci. Iya, saya dulu juga GKI Nurdin kok. Sorry. Kangen sama suaranya yang bagus, Ci Siani. Iya. Nyanyi dong. Nyanyi dong, Ci. Udah, itu karena Tuhan. Segala Karena Tuhan. Gak apa-apa, masih ada waktu satu lagu, Ci Siani. Udah disiapin minus one-nya tuh, Yesus segala-galanya. Ayo dong. Enggak itu Ci Hilda yang nyanyi. Oh, ya duet juga boleh. Oke. Ada lagi siapa ya yang mau menyampaikan lagi? Apapun pertanyaannya. Mungkin kalau gitu saya satu aja pertanyaannya, Ibu Elizabeth ya. Iya, Pak. Tadi kan waktu Tuhan Yesus menanyakan siapakah aku gitu ya, dijawab dengan tegas oleh itu Mesias gitu ya. Mesias yang tadi dikatakan artinya adalah yang diutus ataupun yang dipilih gitu ya, Mesias itu. Bangsa Israel mengartikan secara salah Mesias itu, di mana diutus artinya artinya akan membebaskan mereka dari penjajahan dan segala sesuatunya. Seringkali kita juga merasa bukan kita lah, banyak orang yang merasa bahwa Tuhan adalah segalanya buat kita. Tapi di mana saat itu kemudian kita menghadapi segala macam pencobaan, di mana dan pergulatan dan pergumulan, terus kita bertanya gitu, kalau Tuhan adalah segalanya, kenapa hidupku seperti ini? Jadi ada orang yang dikuatkan melalui pergumulan, ada juga orang yang patah karena pergumulan. Akibatnya harus mereka bertanya, kalau Tuhan segalanya bagiku, kenapa aku seperti ini? Gitu ya. Terus dia tanya lagi gitu, aku sudah anggap Tuhan sebagai segalanya bagiku. Tuhan, engkau anggap aku ini sebagai apa? Gitu. Kok hidupku seperti ini? Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang seperti ini ya, Bu Eha ya? Ya. Jadi pertanyaan Pak Gita itu pertanyaan umum yang terjadi karena seperti ketika tadi saya mulai dengan cerita GBU tadi, Pak. Banyak orang yang menangkap atau memberikan definisi Tuhan baginya itu berdasarkan apa kata opini umum atau apa yang dia harapkan pribadi. Nah, opini umum bilang begini, atau yang dia mau. Nah, di situ sebetulnya kalau kita ada dalam pemikiran kayak begitu, yang rugi kita, Pak. Mengapa? Karena tadi kan Bapak udah menyebutkan Tuhan itu beyond, melampaui. Siapakah aku ini? Kita ini cuma ciptaan, Dia Sang Pencipta. Dia adalah Allah yang maha besar. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti Dia? Sampai hari ini aja teknologi mencoba masuk pada luar angkasa, tapi tidak bisa menceritakan keadaan luar angkasa. Luar angkasa itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Sampai hari ini, teknologi membantu kita untuk menemukan sakit penyakit. Tapi teknologi tidak bisa membantu kita sepenuhnya ketika ada penyakit-penyakit baru. Ya, jadi tadi saya bertemu dengan beberapa dokter dan mereka mengatakan teknologi membantu. Tapi teknologi tidak menyelesaikan perkara manusia. Nah, terkait dengan itu kita seringkali juga mengurung pemahaman tentang Tuhan pada pikiran-pikiran kita atau opini-opini yang ada di luar. Dan itu kerugian bagi kita. Kenapa? Karena kita udah blok untuk pekerjaan Tuhan. Nah, dalam hal ini tadi kata kuncinya adalah yang paling otentik itu adalah apakah kita berjumpa dengan Tuhan. Saya memakai kata berjumpa ini bukan bertemu. Bertemu itu kan kita seringkali face to face. Kita nggak mungkin ketemu Tuhan face to face.
Mengapa? Karena dia adalah yang maha. Tapi berjumpa dengan Tuhan dalam semua peristiwa. Nah, banyak orang ingin berjumpa dengan Tuhan itu pada peristiwa yang senang. Wah, bukan berarti Tuhan tidak ada dalam kesenangan. Tapi bukankah bagi kita lebih mudah berjumpa dengan Tuhan ketika kita ada dalam penderitaan? Kalau dibaca lagi lanjut pada teks yang tadi, kita akan lihat bagaimana Via Dolorosa Yesus. Di saat-saat kita mengalami kelemahan, kesusahan, dan penderitaan, itu adalah momentum kita mau bertemu dengan Dia. Saya berterima kasih saya diberi duri dalam daging oleh Tuhan. Membuat saya selalu bergantung sama Dia. Waktu COVID saya kena penyintas, ini saya tahu bagian abdomen saya yang akan diserang. Tiap kali itu terasa sakit, saya cuma berdoa, Tuhan, kuserahkan semua ini ke dalam tangan. Saya harus lewat semua ini. Dan saya meyakini bahwa Tuhan saya nggak pernah tinggalin saya. Dan saya tahu bagaimana cara kerja Dia. Saya dikasih tidur mulu Pak Gita. Orang-orang susah tidur, sehari 5 kali saya tidur. Saya tetap kerja di depan laptop. Saya beresin buku untuk emeritus itu. Tapi setelah itu saya tidur dan saya tahu pada waktu saya tidur Tuhan memulihkan saya. Nah, yang terjadi sekarang adalah banyak orang sulit untuk melihat pekerjaan Tuhan. Mengapa? Karena dia udah blok dulu Tuhan dalam pikiran. Padahal sebetulnya, kalau kita mau membuka sedikit aja, nggak usah besar-besar, sedikit saja ruang untuk pekerjaan Tuhan, kita akan melihat keajaiban. Dan saya katakan bukan berarti kita tidak menderita, kita nggak susah. Siapa bilang bahwa setelah saya emeritus ini kemudian saya menjadi bahagia, sebahagia-bahagianya? Enggak. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang bilang asik sekarang udah nganggur, berarti waktunya lebih banyak untuk dengerin saya curhat. Yes Tuhan, berarti berikan saya telinga yang lebih mau mendengar. Jadi sepanjang pengalaman kehidupan kita mestinya kita pakai untuk melihat pekerjaan Tuhan, dan satu kata kuncinya buat saya ya Pak Gita, di saat kita mengalami kelemahan, di saat kita mengalami kesusahan, khususnya dalam pandemi ini, saya memandang di situ Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat. Saya tidak mungkin ketemu sama Ibu Siani, Ibu Rosi, sama Ibu Hilda dari Australia, dari New Zealand kalau nggak punya Zoom. Dulu itu nggak biasa kita Zoom. Kemarin saya mimpin webinar, saya bisa ketemu orang-orang dari Amerika. Teman-teman saya yang ada di San Francisco, halo Bet, thank you, ini itu. Saya bilang, kalau saya ke sana, 1 biaya udah mahal, 2 living cost, 3 badan saya juga udah mulai rewat, tapi ini saya bisa cepika-cepiki, saya bisa ngomong, dan saya katakan amazing. Why? Kalau Tuhan tidak memberikan manusia otak yang cerdas untuk teknologi, kita tidak mungkin bisa bergerak di sini. Tapi satu hal, kita harus tempatkan teknologi di bawah Tuhan. Jangan teknologi di atas Tuhan. Nah, jadi dalam melihat peperangan, melihat pandemi, hari ini saya baru tahu bahwa Indonesia sudah mulai endemi, ya, dan saya lihat bagaimana Tuhan bekerja secara halus, secara perlahan, tapi satu, Tuhan bekerja dengan pasti. Ujungnya bisa kita tahu, selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Tugas saya cuma satu, tetap mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Kira-kira itu Pak Gita. Ya, terima kasih sekali Bu. Segala sesuatu yang disampaikan sungguh merupakan berkat bagi kita semua, dan kiranya Tuhan memberkati juga pelayanan Ibu selanjutnya, dan juga salam buat Pak Tom. Ya Bu ya. Ya. Nanti kapan-kapan diundang nyanyi sama-sama di persekutuan ya Bu. Nanti ya. Sebentar saya kalau dia udah selesai Zoom, saya minta dia bergabung untuk nyanyi. Sekalian nyanyi deh. Oke, baik. Waktu berjalan terus, dan sekarang saatnya mungkin kita akan naikkan doa syafaat kita yang dengan pokok-pokok doa yang sudah disiapkan. Dan Ibu Eha akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Silakan Bu Eha. Kayaknya kalau belum nyanyi belum pas, Ibu Siani beneran tuh ya, nggak mau nyanyi. Sorry, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Ya. Bu Siani mau nyanyi, Cisiani ya dong, Cisiani. Bukan, saya nggak mau, karena saya dilatih oleh
yang senior saya, kalau memang mau melayani harus mempersiapkan diri. Oke. Jadi sorry. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita langsung ke doa syafaat aja ya, Bu Haya. Ya, silakan. Ibu Bapak. Ada pesan apa? Kita langsung doa. Iya, Bu, silakan, Bu. Baik. Mari Ibu Bapak sekalian kita menyatukan hati kita dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang baik, terima kasih. Sebab bagi kami tidak pernah ada yang kebetulan dalam hidup kami. Kami boleh bersekutu lewat jaringan Zoom yang ada. Engkau sudah memberikan kekuatan kepada kami untuk berinteraksi dalam dunia yang baru ini. Sekalipun kami belum dapat bertemu muka dengan muka, tapi kami dapat melihat satu dengan yang lain. Dan di dalamnya Engkau ikat kami dalam kasih Kristus. Siang hari ini kembali kami membawa dalam doa kami untuk semua pergumulan yang sedang dialami oleh dunia. Untuk apa yang sedang terjadi dalam pandemi ini. Untuk apa yang sedang terjadi dalam peperangan Rusia dan Ukraina. Bahkan beberapa negara yang pada saat ini sudah mengalami dampak langsung dari peperangan yang ada. Kami berdoa, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menaungi dunia ini, melingkupi dunia, dan mampu diterima oleh manusia, bahkan oleh para pemimpin negara. Karena setiap keputusan yang ada akan memberikan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini. Saat ini juga kami berdoa untuk perubahan cuaca yang semakin hari semakin membawa kami kepada sebuah perubahan yang sungguh-sungguh harus disikapi dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, sekalipun saat ini terjadi begitu banyak perubahan, satu hal yang kami minta, biarlah iman percaya kami kepada Tuhan kami di dalam Yesus Kristus tidak pernah berubah. Saat ini kami berdoa juga untuk pergumulan setiap kami, dimanapun kami berada. Pergumulan dalam hidup keluarga kami, pergumulan dalam relasi kami dengan sesama kami, pergumulan kami dengan pekerjaan kami, pergumulan kami dengan diri kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan topongan doa karena kelemahan tubuh, untuk Ibu Evi Liston, Bapak Budiman dan Ibu Deborah, Ibu Palawati, Ibu Aryani, Pak Rinto, Oma Ina, Opa Halim, Oma Lim Amoy, Pak Yusak dan Ibu Eng. Kami mendoakan mereka karena kami percaya sekalipun tubuh jasmania mereka itu merosot, tetapi tubuh rohania mereka semakin dikuatkan. Karena kami percaya sekalipun kami harus menanggung penderitaan sebagai manusia, dalam semua kelemahan tubuh kami, tapi kami tidak pernah dibiarkan sendiri, karena Kristus ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang sudah menanggung segala dosa kami, Engkau juga yang akan memulihkan kami. Biarlah dalam semua sakit penyakit yang ada ini, saudara-saudara kami ini, anak-anak-Mu, semakin dekat kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini, sekalipun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi mereka selalu ada di hati Tuhan. Kau akan terus memberikan apa yang mereka perlukan. Terima kasih untuk apa yang terjadi pada siang hari ini. Biarlah masih ada waktu dan banyak lagi kesempatan kami untuk bukan saja bertemu, tetapi kami boleh saling sharing, saling menguatkan, saling mengingatkan bahwa kami punya Tuhan yang selalu mengingatkan kami di dalam persekutuan kami, yaitu Tuhan Yesus. Inilah doa kami percaya Engkau selalu mendengarkan doa anak-anak-Mu ini. Sebab doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, nama yang penuh dengan kuasa dan berkuasa penuh atas segenap kehidupan kami, bahkan kematian kami, nama di atas segala nama, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Eha. Ya, kita tetap bersyukur apapun yang kita alami pada saat ini, kita masih dapat mendoakan buat saudara-saudara kita yang lain. Dan kalau kita ingat saat ini, orang-orang yang sedang mengalami dampak dari peperangan secara langsung, luar biasa. Kita bayangkan betapa hidup mereka hancur
karena akibat peperangan. Dan kita doakan juga tadi buat mereka. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita, dan persembahan nanti akan diiringi dengan lagu yang disampaikan. Silakan Pak Santoso. Sebagai doa untuk persembahan, kami persilahkan Ibu Wulan untuk memimpin doa ini. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala berkat yang tercurah di dalam kehidupan kami setiap hari, setiap saat. Sungguh Tuhan, kami sangat merasakan kemurahan-Mu, kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang boleh kami rasakan. Tuhan, kami pun juga bersyukur saat ini ketika Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk kami dapat belajar memberikan apa yang ada pada diri kami sebagai ucapan syukur kami. Tuhan kiranya akan memberkati persembahan yang terkumpul, dan Tuhan juga yang akan mengaruniakan hikmat bagi majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, agar semuanya ini Tuhan dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Ibu Elizabeth beserta Pak Tom. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan kehidupannya, kesehatannya, pelayanannya, apapun yang dilakukan dan dikerjakannya, Tuhan kiranya Engkau berkati. Dimanapun Ibu Elizabeth Tuhan utus, kiranya Tuhan mampukan dan Tuhan tolong, agar melalui pelayanan yang dilakukannya beserta dengan Pak Tommy, semuanya mendatangkan juga kemuliaan dan keharuman nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga banyak orang boleh diberkati, boleh merasakan cinta kasih yang dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu pada saat ini kami boleh diberkati dalam banyak perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih Bu Wulan. Kita akan segera mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Biarlah kita selalu mengingat, kita selalu bertanya pada diri kita, siapakah Tuhan bagiku, sehingga kita selalu dikuatkan melalui itu. Kita selalu dikuatkan dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan memang merupakan segalanya bagi kita, dan kita tidak akan pernah ditinggalkan, dan kasih setianya selalu bersama dengan kita. Kita akan naikkan satu lagu sebagai lagu penutup, Kumulai dari diri sendiri. Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik.
Oke, luar biasa paduan suaranya. Doa penutup dan berkat nanti akan dari Ibu sampaikan Ibu Eha, dan setelah itu kita akan bersama-sama nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Lagu yang akan kita nyanyikan dari dalam dari hati kita secara penuh. Betapa kita harus berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan sampai dengan sore hari ini kita dapat bersama-sama dan kasih Tuhan yang selalu setia bersama-sama dengan kita. His compassions never ending. Silakan, Bu. Mari Ibu Bapak sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan kita hari ini. Nanti saya akan memberi berkat dengan bernyanyi bersama dengan Tom. Lalu kita juga akan menutup dengan Bapak terima kasih dan Tom akan mengiringnya dengan gitar. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan untuk apa yang boleh kami nikmati dalam persekutuan ini. Dan kami percaya tidak ada satupun firman yang akan sia-sia. Karena itu tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga setiap langkah kami menjadi langkah yang selalu kami jalani dalam anugerah-Mu. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan terang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima surga puji terima kasih. Kita jadikan hidup kita ini sebagai kesempatan. Kita nyanyi ya, lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih Ibu Eha. Terima kasih Pak Tom. Mana Pak Tomnya nih? Kita mau potret bersama, muncul dong. Ya. Oke, halo, selamat sore Pak Tom.
Ya, selamat menikmati hidup sampai dengan tua dengan Ibu Eha. Titip ya Bu Eha-nya ya. Iya, oke. Baik, kita akan melakukan foto bersama ya. Silakan Pak Santoso. Jadi duet kita. Sudah foto? Saya hitung ya, bentar ya. Bentar saya tunggu. 1, 2, 3. Bentar, saya lagi ada 2 halaman soalnya. 1, 2, 3. Udah. Oke, nanti fotonya akan di-share di grup ya. Oke. Kita sudah mengakhiri, tapi masih belum selesai. Ya, masih ada sedikit acara lagi. Kita akan lihat, saksikan bersama video buat rekan-rekan kita yang berulang tahun pada bulan Maret ini. Silakan. Hari ini bahagia, bertambah 1 tahun usiamu, teriring doa tulus dariku untukmu. Hari yang istimewa, semoga tercapai semua citamu, kan selalu bahagia, sehat senantiasa. Selamat ulang tahun untukmu yang ku sayang. Semoga Tuhan selalu menyertai langkahmu. Ku doakan semua yang terbaik dariku. Selamat ulang tahun. Oke, selamat buat yang ulang tahun, Tuhan berkati. Dan terakhir, pengumuman dari Ketua KD kita, Ibu Magdalena Herlambang. Pengumuman dari Ketua KD, Ibu Magdalena Herlambang. Pak Tom, ini dulu saya punya Gokar, sekarang saya punya Lamborghini. Dulu pacar, sekarang bini. Terima kasih, ya, silakan Pak. Lamborghini saya. Makasih Pak MC kita ya hari ini, Pak Rusli, Pak Gita Rusli, makasih banyak sudah melayani sebagai MC hari ini. Baiklah, sebentar lagi ya Bapak Ibu, 5 menit ya, minta waktu. Selamat siang loh Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan segera mengakhiri acara siang hari ini. Sebenarnya berat hati ya kita mau berpisah, tapi ya waktu juga yang memisahkan kita siang hari ini untuk ketemu lagi bulan depan ya. Kami puji syukur pada Tuhan atas perkenannya siang hari ini acara kita dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami atas nama Komisi Dewasa GKI Purinda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin. Terima kasih banyak ya Bu. Saya yakin kita semua siang ini mendapatkan berkat yang luar biasa dalam ibadah siang ini. Semoga Ibu Eha ya boleh sering-sering nanti jadi pembicara di KD Puri untuk topik-topik yang lebih menarik ke depannya. Luar biasa ya kesaksian Bu Eha, sharingnya tadi, aduh sangat mengharukan sampai hampir nangis saya. Beliau sangat luar biasa dalam pelayanan dan juga hubungan pribadinya dengan Tuhan yang menjadi kita juga harus meneladani beliau juga. Terima kasih. Kami mendoakan Bu Eha dan Pak Tommy dan keluarga selalu diberi kesehatan dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu, Bu Eha, Pak Tommy, sekeluarga dan pelayanan Ibu Eha dan Pak Tommy. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Jangan bosan ya Bu. Enggak. Asal yang lain nggak bosan lihat saya.
Tapi nanti Ibu Siani dia mesti nyanyi dia. Iya, next time Bu Siani betul, Ibu Rosi betul. sama Pak Andre nyanyi. Ya, next time ya, kesempatan next time lain kali Hilda. Yang couple dong tuh yang mau nyanyi. Ya, kita minta Ibu nyanyi nanti, Bu Siani Lukas. Saya manggilnya Ci Siani. Ya, saya juga panggilnya Ci Siani. Saya juga. Ci Siani Lukas. Oke. Terima kasih. Ya, kami mau terima kasih pada Bu Sutrisning ya, Bu Penatua Sutrisning yang telah berkenan sharing siang hari ini. Sehat-sehat terus ya Bu, God bless you. Tak lupa kami terima kasih kepada juga semua jemaat GKI Purinda maupun non Purinda, simpatisan juga yang telah meluangkan waktu siang hari ini. Kami sangat senang sekali Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami dalam acara hari ini. Kami juga akan mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam acara Komisi Dewasa setiap Sabtu terakhir setiap bulan ya. Jadi Sabtu terakhir tiap bulan. Terima kasih untuk yang dari Australia nih, Cisiani Lukas, Bu Hilda, Bu Meike, yang jauh-jauh ya sudah hadir menyempatkan waktu untuk bersama kita. Terima kasih, kami senang sekali. Terima kasih Pak. Salam sehat. Salam sehat semuanya. Ya, Pak David, terima kasih. Terima kasih pada MC kita, Pak Rusli. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusli. Terima kasih teman-teman semua. David kapan kemari? Oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Ya, terima kasih. Putra. Ya, jadi hujannya udah berhenti. Ya, pawangnya luar biasa. Hujan udah berhenti sekarang. Oke. Bye. Tak lupa ya. Fire untuk bulan depan ya. Ya. Terima kasih Bu Ya. Ibet, salam kenal. Ya, nih Bu Hilda. Ya, sama-sama kayak cihunya Ibu namanya Tommy. Kan berobat sama-sama. Ya. Ada pengumuman lagi untuk bulan depan nih Bu. Bentar, ada pengumuman lagi kami. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada yang tidak berkenan, kata-kata yang salah dan kekurangan dalam pelaksanaan hari ini. Mohon maaf sekali lagi. Pengumuman untuk bulan depan Sabtu mohon ditayangkan Pak Santoso. Sudah. Dengan ya tema bulan depan adalah wanita bunglon. Wah, seru ini. Pak David, ayo Pak David, seru nih. Ini kan kesannya itu kan plan-plan, terus menzla-menzle ngomongnya gitu kan ya. Hari ini ngomong A, besok ngomong Z gitu. Coba ya kita mau dengarkan nih, penasaran bulan depan. Pak Santoso ada ininya, tayangannya? Sudah. Oke. Sebentar. Ya, wanita bunglon dan pelayan firman Pak Stefanus Lim. Sabtu 30 April 2022 jam 13 sampai jam 15 sama dengan waktu jamnya hari ini. Mohon dicatat ininya ya, waktu dan tanggalnya untuk ditaruh di reminder supaya nggak lupa. Oke, sekian, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih semua. Selamat siang. Kami serahkan kembali ke Pak Rusli. Oke, terima kasih Bu Marda. Semuanya terima kasih Ibu Elizabeth, Pak Tom, semuanya yang terlibat, semua yang sudah hadir. Tuhan berkati semuanya dan kiranya kita tutup acara ini bukan dengan itu saja, tapi kita membawa sesuatu dalam hidup kita, kita menikmati dan kita juga selalu bersyukur atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Selamat sore, over and out. Thank you. Ya, selamat malam buat yang ada di Australia. Selamat malam. Terima kasih. Ya. Putra, Pak Andre.